Oke, persiapan live pembelajaran minggu ke-7. Hari ini kita akan menggunakan live streaming dari Instagram saja. Persiapan kopi, tripod, oke, dan buku. Setelah itu materi ada di blog, kemudian ada di Google Form untuk review, dan juga di Google Foto. Yang lain nanti tinggal kulik-kulik aja, ada di komputer. Oke, selamat pagi untuk anak-anak semua yang sudah bergabung di Instagram ya. Silakan di komen dulu untuk suara apakah sudah bisa diterima, karena hari ini kita akan live pembelajaran di Instagram ya. Silakan di komen dulu. Bagi yang belum, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Kita tunggu sebentar lagi. Sambil santai saja. Yang sudah siap kopi, minum kopi dulu. Ini baru buat kopi ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan. Suaranya apa bisa diterima dengan baik? Tolong di komen jempol gitu ya, yang sudah bergabung. Sambil saya siapkan materi di sini ya. Selamat pagi bagi yang baru bergabung, baru 10 orang ya. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan segera bertambah, nanti semakin bertambah gitu ya. Kita coba pembelajaran yang sedikit berbeda. Hari ini adalah minggu ke-7 ya Nana ya. Mungkin tadi di pengumuman Pak Didik ada kesalahan, ada typo ya. Harusnya adalah minggu ke-7 sepertinya, tapi masih tertulis minggu ke-6 ya. Oke. Sambil santai, kita mulai nanti 8.05 ya. Biar teman-teman yang lain pada nunggu. Silakan di komen dulu terkait dengan suara, apakah sudah bisa diterima dengan cukup nyaman atau kurang keras atau seperti apa. Tolong di komen. Sekali lagi bolehlah sambil ngemil kalau ada camilan, atau sambil minum-minum ngeteh boleh, atau ngopi seperti ini. Sambil saya cek juga dari sini. Tolong di komen. Sekali lagi boleh sambil 28 siswa sudah bergabung, alhamdulillah ya. Ini 28 atau 25 ini ya, berarti sekitar satu kelas ya. Dari 7 kelas baru tergabung satu kelas. Mungkin teman-teman yang lain belum tahu ya jadwalnya, tapi sekali lagi saya share untuk linknya ya.
Baik, anak-anakku semua, seadanya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saat ini sedang melaksanakan pembelajaran daring ya, atau pembelajaran jarak jauh. Ini kira-kira sudah minggu kedua atau keberapa ya setelah kita kembali dirumahkan ya, artinya pembelajaran kita kembali dari rumah. Sebelumnya sudah 100%, ini ibarat kata ini ya ditinggal pas sayang-sayangi gitu ya. Sudah enak-enak 100%, tiba-tiba kembali daring ya. Atau jangan anggap daring lah, kita anggap aja ini staycation gitu ya. Staycation tapi di rumah gitu ya, versi hemat. Nah, tidak apa-apa, insya Allah agenda terdekat untuk kelas 9, kelas 7, 8, 9 ya khususnya, yaitu terkait dengan PTS ya, PTS. Nah, sebelum saya membahas PTS hari ini, kita awali dulu biar lebih afdol, kita baca doa singkat. Meskipun tadi sudah diawali dengan kegiatan imtak yang dipandu oleh Ustadz Abdul Ghafur ya, tapi tidak apa-apa, kita awali dengan berdoa. Kita baca doa untuk kedua orang tua ya, dan juga doa sebelum belajar. Saya pandu dari sini langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Terima kasih anak-anakku semua. Sudah tergabung 49 siswa-siswi ya. Mudah-mudahan ini semakin naik hingga 7 kelas seluruhnya. Setidaknya 70% bisa tergabung, karena nanti sisanya juga bisa mengikuti dari rekaman mungkin yang kita simpan. Kurang lebih kita 30 menit ke depan akan live seperti yang sudah ada di LMS atau learning ini ya, web pembelajaran seni budaya di spk.ismanadi.xyz itu. Hari ini kita akan membahas yang pertama ya. Yang pertama adalah kita akan review terkait dengan hasil yang kemarin ini ya. Hasil dari yang kemarin sudah kalian laksanakan literasi kurikulum paradigma baru ya, atau kurikulum 2022 yang insya Allah nanti akan dipilih ya. Itu nanti insya Allah akan dilaksanakan, mudah-mudahan secepatnya atau mungkin nanti di tahun kedua setelah disahkan ya. Nah, dari 103 responden di kelas 9 ya, ini khusus kelas 9 yang kemarin minggu ke-6 sudah mengikuti literasi terkait kurikulum. Ada beberapa pertanyaan ya. Nah, dari 103 responden ini yang mengisi paling banyak ada kelas D ya, 17,5%. Artinya kelas-kelas yang lain masih di bawah kelas D, artinya dari segi responden. Tapi alhamdulillah setidaknya 50% dari setiap kelas sudah mengisi. Mungkin di kelas G saja yang hanya 9,7%, ini sepertinya belum banyak ya yang mengisi, atau mungkin kemarin lupa atau gimana. Nah, dari beberapa ini bisa saya simpulkan, ini untuk pertanyaannya kan kemarin ada bagaimana tanggapanmu terkait dengan kurikulum paradigma baru gitu kan ya, kurikulum 2022. So far itu tanggapannya luar biasa ya anak-anak semua. Dari 115 ini yang menjawab dari 103 responden, tapi 103 jawaban ya. Ada yang bilang cukup menarik gitu, singkat. Ada yang menurut saya, ini saya bacakan panjang ini, kurikulum prototipe dinilai lebih fleksibel dan lebih berfokus pada materi yang esensial. Ini ada salah satu pendapat dari teman-teman kalian. Ada yang pendapatnya cuma baik, menarik, baik, bagus
ya, lebih mudah diakses dan sebagainya. Ada yang juga belum terlalu mengerti. Nah, ada juga yang sangat excited. Mudah-mudahan nanti ini akan segera kita gunakan dalam pembelajaran ya, karena nanti ada sifatnya ada project based learning. Jadi nanti ada proyek yang bisa dikerjakan lintas mata pelajaran, seperti misalkan seni budaya nanti bikin proyek bareng dengan TIK atau dengan mapel IPA atau yang lain kayak gitu ya. Nah, itu pun jamnya juga bisa per tahun kan. Mungkin di semester awal SPK tidak ada, mungkin baru ada di semester kedua, atau mapel-mapel yang dulu diujikan secara ujian nasional mungkin dihabiskan di semester pertama dan seterusnya. Nah, ini sangat menarik sekali nanti ya. Nah, ini dari beberapa tanggapan, saya bacakan lagi. Ada yang mengatakan IPAS tidak perlu, atau IPA dan IPS yang digabung. Nah, ini yang perlu digarisbawahi anak-anak ya. IPA dan IPS yang digabung itu untuk jenjang sekolah dasar. Jadi untuk kelas SMP, jenjang SMP tetap ya berdiri sendiri-sendiri, IPA sendiri, IPS sendiri. Kemudian ada lagi yang komennya ini, menurut saya kurikulum baru sudah cukup bagus ya untuk diterapkan di sekolah karena cara belajarnya lebih efektif. Nah, ini mudah-mudahan memang seperti itu ya nantinya. Oke. Nah, kemudian di angket atau di pertanyaan angket yang kedua, hal apa yang paling menarik menurutmu dalam perubahan baru pada kurikulum prototype? Nah, yang menarik ada yang jawab biasa saja, tidak ada. Ada yang menariknya adalah kembalinya TIK sebagai mapel utama ya. Kemudian dan banyak sekali ada beberapa perubahan di mata pelajaran, ada yang menuliskan seperti itu. Satu, wah ini ada yang lengkap ya. Menariknya ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada capaian pembelajaran bla bla bla, dan banyak sekali ya. Intinya dari kuesioner yang sudah Pak Didi berikan ke kalian di kelas 9 ini, di pertanyaan terakhir ya, seberapa antusias jika kurikulum paradigma baru dilaksanakan di SMP Kartika 49 Malang itu ya. Menjawab biasa saja itu sekitar 21,7% dari 100, sekarang 115 ya. Kalau kemarin itu 103 responden dari terakhir itu saya cek 103, hari ini 115. Oke. Nah, kemudian cukup antusias itu ada 64 siswa atau 55,7%. Oh iya, mohon maaf tadi di grup WA FGD ya kelas 9 Pak Didi ada sedikit typo ya. Harusnya adalah hari ini pembelajaran minggu ke 7 ya, tapi tertulisnya minggu ke berapa tadi, ke 6 ya. Ini mohon maaf, jadi mungkin ada yang sedikit anak-anak bingung ya. Oke, tapi tidak masalah, kita lanjut. Nah, kemudian dari pertanyaan terakhir tadi yang seberapa antusias, itu ada 12,9% yang menjawab sangat antusias. Nah, ini sangat antusias ya, meskipun banyak yang cukup antusias. Kenapa cukup? Ya mungkin karena ini memang belum diberlakukan, jadi kita masih bertanya-tanya seperti itu ya. Oke, ada yang menjawab belum tahu, sekitar 22 siswa atau 19%. Saya kira yang belum tahu ini juga it's okay, tidak masalah, karena nanti toh juga akan ada sosialisasi lebih lanjut ya dari sekolah, dari Bapak Ibu guru. Tentunya tidak serta-merta kemudian langsung berubah menjadi kurikulum yang baru gitu ya. Nah, ini tapi setidaknya kalian sudah tahu, sudah ada gambaran bahwasanya akan ada kurikulum baru seperti itu. Toh nanti Merdeka Belajar itu juga akan dikedepankan, jadi tidak serta-merta nanti kalian akan dituntut untuk dari sekolah menerapkan kurikulum baru seperti itu ya. Jadi Merdeka Belajar juga Merdeka Mengajar ini nanti akan dikedepankan. Mudah-mudahan akan semakin jauh lebih baik, pembelajaran kita semakin berdampak seperti itu ya. Oke, selanjutnya
kita akan membahas tentang membahas tentang ini ya, BTS ya, terkait dengan BTS. Nah, apa saja untuk yang BTS? Di BTS nanti materinya untuk khusus penilaian tengah semester, khusus seni budaya kelas 9 terutama, hanya satu bab ya, saya ambilkan hanya satu bab, yaitu seni grafis. Jadi nanti kalian bisa pelajari di minggu ke-5 sebelum kita pembelajaran daring 100%, itu sudah Pak Didik sampaikan anak-anak mempelajari yang seperti di tampilan itu ya. Ada 4 jenis karya seni grafis, seni cetak berdasarkan teknik. Nah, jadi nanti PTS kita akan hanya materi seni grafis saja. Jadi hanya materi seni grafis yang akan Pak Didik keluarkan di penilaian tengah semester. Jadi kalian bisa fokus di pembelajaran itu saja ya. Jadi tidak perlu istilahnya belajar di bab-bab yang lain dan sebagainya. Silakan fokus di seni grafis. Dan bagi teman-teman atau anak-anakku semua yang hingga hari ini belum menyelesaikan catatan tentang seni grafis ya, itu bisa kalian selesaikan. Silakan nanti dicek di itu ya, seni grafis ada di blog Pak Didik ya, ismanadi.xyz. Kalian cari artikel yang persis seperti yang ada di slide saat ini. Nanti kalian pelajari di situ. Boleh kalian bikin ya rangkuman tekniknya saja, karena di buku paket memang sudah ada, cuman ada beberapa penambahan di artikel atau di materi yang sudah Pak Didik rangkumkan di blog ya. Kalau di buku paket kalian bisa buka di halaman 163. Jadi di sana kalian bisa pelajari tentang seni grafis, khusus seni grafis ya. Karena apa? Karena seni grafis sendiri bagi kelas 9 ini nanti tentu sangat menarik ya. Kata grafis itu kan sebenarnya sudah sering kita dengar, misalkan desain grafis atau yang lain gitu ya. Sebenarnya kan grafis itu kalau dilihat di materinya itu berasal dari bahasa Yunani kan ya, grafia, yang artinya menulis atau menggambar. Nah, dari bahasa Inggris sendiri grafik ya, yang berarti adalah membuat tulisan atau lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Nah, ditoreh atau digores dengan artian kalau ditoreh atau digores ini nanti akan ada kaitannya dengan teknik yang pertama, yaitu teknik cetak dalam atau disebut intaglio print. Artinya cetak dalam ini berarti bagian yang lebih dalam itu nanti adalah bagian yang akan memberikan warna atau menjadi image pada sebuah media cetak, misalkan pada kertas atau yang lain gitu ya. Jadi intaglio print atau cetak dalam prinsipnya seperti itu. Beda dengan stempel. Pernah tahu stempel anak-anak ya? Bagian yang akan memindahkan warna atau menjadi image atau gambar itu adalah bagian yang lebih tinggi. Nah, kalau seperti stempel itu nanti masuknya adalah teknik cetak tinggi. Jadi prinsipnya cetak tinggi itu adalah bagian yang lebih tinggi gitu ya, yang akan transfer warnanya ataupun image kepada media cetak apapun itu, bisa kertas atau bisa juga non kertas. Nah, nanti kalian pelajari itu juga. Ada 4 teknik ya, cetak dalam, cetak tinggi, atau cetak tinggi disebut cetak relief ya, seperti relief di candi itu kan ya. Ada bagian yang menonjol, ada bagian yang lebih tinggi. Nah, itu nantilah yang menjadi untuk transfer image-nya gitu ya. Nah, selain cetak tinggi ada juga cetak saring, atau kita sering menyebutkan dengan cetak sablon gitu ya. Ada istilah lain cetak serigrafi, cetak saring, cetak sablon, cetak serigrafi itu sama ya, sama sebutannya ya, istilahnya merujuk pada satu teknik yang sama, yaitu ada screen yang digunakan sebagai media untuk mentransfer warnanya seperti itu ya. Ada perlakuan khusus, jadi ada filmnya, nanti ada
negatifnya yang harus diolah sedemikian rupa. Nah, itu nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut di artikel seperti yang di slide itu ya, atau di buku di halaman 163 gitu. Nah, untuk teknik cetak saring atau cetak sablon sendiri saat ini sudah sangat berkembang pesat, bahkan ada DTF ya, atau DTG, printer yang sifatnya seperti sablon, jadi cetak langsung ke kain seperti itu, direct to garment gitu ya. Jadi nggak perlu bikin di screen dulu, nggak perlu istilahnya naik 4 warna misalkan warna putih dulu, warna kuning dan seterusnya untuk percampuran warna itu ya. Nah, ini teknologinya sudah semakin berkembang, tapi prinsipnya cetak saring yaitu tadi dia menggunakan screen printing, jadi semacam lembaran yang memiliki pori-pori tertentu sebagai penghantar nanti media warna ataupun image-nya gitu. Kemudian ada lagi teknik cetak datar atau biasa disebut dengan offset ya. Nah, dari teknik-teknik ini tadi, seni grafis ini nanti kalian bisa lebih belajar lebih lagi itu kalau di sekolah kejuruan kegrafikaan ya. Kalau di Malang kan ya mungkin di SMK 4 atau SMK grafika yang swasta itu bisa. Nah, itu cetak offset ini sering kali digunakan untuk percetakan besar untuk seperti penerbit buku-buku pelajaran dan mungkin surat kabar. Ini menggunakan offset atau cetak datar karena juga prinsipnya menggunakan plate atau media cetak yang di sana nanti ada bahan kimia yang mana bagian yang terkena air itu tidak akan bisa menyalurkan warna, sementara yang tidak terkena air karena ada proses kimiawinya itu tadi yang akan menghantarkan warna ataupun image kepada media cetak kayak gitu ya. Jadi teknik cetak datar. Nah, itu nanti yang akan menjadi materi di penilaian tengah semester, khusus satu bab saja. Nanti bentuk soalnya adalah pilihan ganda ya, pilihan ganda. Jumlahnya hanya 25 soal. Insya Allah menurut panitia kemarin ini masih belum nanti final atau gimana. Kemungkinan kalian nanti akan masuk per sesi, kemungkinan ya, masih lihat perkembangan juga terkait dengan situasi kondisi pandemi di Kota Malang terutama ya. Nah, nanti akan dihadirkan per sesi, mudah-mudahan kalau bisa hadir per sesi alhamdulillah, kalaupun tidak juga mudah-mudahan tidak mengurangi seperti itu ya. Oke, semangat untuk penilaian tengah semester. Nah, itu terkait dengan materi penilaian tengah semester. Nah, selanjutnya kalian nanti akan ada lagi setelah penilaian tengah semester, yaitu penilaian akhir tahun. Selang 2 minggu, insya Allah selang 2 minggu dari PTS, kalian nanti akan melaksanakan penilaian akhir tahun. Nah, penilaian akhir tahun ini tentu ya materi yang Pak Didi hadirkan itu hanya di semester genap ya, yaitu tentang seni grafis dan juga pameran. Nah, untuk pameran ini masih belum, karena pameran nanti baru kita pelajari di minggu-minggu ke-8 dan ke-9. Tapi setelah ini kalian bisa pelajari secara mandiri terlebih dahulu di buku paket ya, di halaman 181. Kalau di rumah kalian punya buku yang seperti ini ya, bisa dibuka di halaman 181 sambil nanti dibaca-baca. Nah, itu nanti akan menjadi materi untuk penilaian akhir tahun ya, jadi seni grafis dan juga pameran. Nah, itu nanti yang akan digunakan untuk penilaian akhir tahun ya. Nah, dari penilaian akhir tahun, apakah nanti anak kelas 9 terutama apakah sudah sampai di situ saja Pak untuk ujiannya? Belum, karena nanti finalnya kalian nanti akan mengikuti ujian sekolah ya. Nah, untuk PAT sendiri nanti jumlah soalnya itu adalah 50 butir. Pilihan ganda seperti biasa, nanti modelnya bisa daring ataupun hadir di sekolah per sesi, tapi tetap juga
menggunakan smartphone untuk mengerjakan seperti biasa, karena kita sudah bergeser untuk paperless ya, tidak lagi menggunakan kertas seperti itu ya anak-anak ya. Jadi nanti 50 butir soal terkait seni grafis dan pameran itu akan menjadi materi penilaian akhir tahun. Kapan penilaian akhir tahun? Insya Allah di minggu-minggu ketiga atau minggu keempat di bulan Maret ya, di bulan Maret. Jadi menjelang sebelum hari awal puasa itu nanti kalian akan melaksanakan PAT. Kemudian nanti di bulan Ramadan tentu akan ada kegiatan dari tim BDI, yaitu pesantren Ramadan. Nanti ditunggu saja, akan pengumuman secara khusus dari tim BDI maupun dari sekolah gitu ya. Nah, kemudian setelah materi PTS, materi PAT, nah ini tentu mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh anak-anakku semua. Mungkin bisa ditanyakan via ini WA kalau memang bisa, atau mungkin di komen juga boleh. Tanya di komen, Pak ini gimana Pak, ini gimana Pak, boleh ya. Jadi silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, nah nanti terkait dengan kegiatan hari ini ya, absensinya ini anak-anak bisa absen di Google Formulir. Linknya di mana, Pak? Linknya ada itu yang di tampilan slide, ada s.id ya, s.id /SBK kemudian slash ya, atau strip live IG. Nah itu adalah link absensi untuk hari ini, s.id / SBK live IG gitu ya. Nah itu untuk hari ini. Nanti silakan kalau sudah sesi ini berakhir, karena ini sudah menit ke-24, jadi 6 menit lagi menjelang live ini akan berakhir. Mungkin saya buka sesi tanya jawab ya. Monggo yang mau bertanya boleh di kolom komentar atau di chat itu ya, bisa. Sambil santai saja ya. Mungkin ada yang kalau bertanya tanpa ngetik gimana Pak? Boleh. Nanti join live juga boleh. Silakan, kamu request join live, kemudian kamu tanya, monggo, nggak apa-apa. Biar sedikit ada nuansa baru di pembelajaran seni budaya. Sambil ngopi pun nggak apa-apa ini ya Pak, nggak apa-apa ya, karena kopinya kan minuman ya. Jangan sampai kopi yang diminum adalah kopi yang paling pahit ya. Apa itu? Ya kopi Lydia Pak, itu ya, daripada aku gitu kan. Nah, ada yang mungkin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah kita bahas dari awal tadi, terkait dengan apa yang tadi pertama adalah materi PTS, materi PAT, kemudian materi seni grafis dan pameran. Nah ini silakan, mungkin Anda kalau ingin ditanyakan bisa join live. Nanti silakan kalian request, akan saya terima. Kamu langsung bisa bertanya secara tatap maya ya istilahnya, langsung. Mungkin biar nanti teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan, kalau toh tidak ingin pertanyaannya dalam bentuk teks seperti itu ya. Oke, jadi saya review. Kalau tidak ada yang bertanya, akan saya review dari awal yang sudah kita pelajari di sesi live hari ini. Yang pertama tadi adalah review terkait dengan hasil kuesioner terkait kurikulum baru gitu ya. Kemudian yang kedua adalah materi PTS, yaitu seni grafis, yang nanti silakan kalian pelajari lebih lanjut. Untuk materi PTS-nya ada 25 butir soal seperti itu ya. Kemudian ada lagi materi PAT ya. Materi PAT adalah seni grafis dan juga
pameran yang bisa kamu pelajari. Untuk pamerannya ada di buku paket di halaman 181, karena ini masih nanti di minggu ke-8 ya, di buku yang seperti ini ya. Itu kemudian kalau tidak ada lagi, oh ya, ada yang tanya nih. Oke, saya potong dulu. Maaf Pak, PTS-nya di rumah atau di sekolah ya? Nah, ini pertanyaannya menarik ya. Informasi sementara disiapkan oleh sekolah untuk sesi ya, hadir di sekolah. Sementara disiapkan seperti itu, tapi juga tetap menunggu nanti keputusan dari pemerintah Kota Malang apakah diizinkan untuk 50% PTM atau tidak, seperti itu ya. Kalau diizinkan ya berarti nanti akan ada sesi hadir per sesi seperti itu ya. Terima kasih dari siapa ini, Hobilet itu ya, saya kurang tahu ini siswa aslinya siapa namanya gitu ya. Jadi nanti nunggu dari pemerintah Kota Malang, tapi sudah disiapkan oleh panitia, nanti kemungkinan bisa per sesi atau kemungkinan full daring. Jadi tinggal nanti seperti apa. Kemudian yang terakhir tadi adalah kalian nanti bisa absen di sini ya, absen di sini. Oh ya, terima kasih saya ucapkan ada Bu Dwi ya yang sudah bergabung. Terima kasih Bu. Jadi absennya anak-anak nanti bisa di s.id sbk/ atau strip live IG gitu ya. Itu anak-anakku. Kalau tidak ada, oh iya, ada yang komen masih belum tentu deh. Yes. Terima kasih sudah diberi penjelasan adiknya ya. Ini adik ketemu gede atau adik beneran ini ya? Nggak tahu ya. Oke. Baik, 1 menit menjelang live streaming di IG ini berakhir. Kalau tidak lagi ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Apa yang sudah kita pelajari atau bicarakan di pagi hari ini mudah-mudahan bisa membawa pencerahan ya untuk materi pembelajaran seni budaya seperti itu. Dan selanjutnya kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis sebanyak 3 kali agar apa yang sudah kita laksanakan hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat dan aktivitas kita selama pembelajaran ini dicatat sebagai amal kebaikan. Amin Allahumma amin. Kita baca doa kafaratul majelis 3 kali. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Tepat pukul 8.30 live streaming untuk pembelajaran seni budaya minggu ke-7 ini Pak Didi akhiri. Terima kasih untuk anak-anakku semua yang sudah berpartisipasi. Bagi anak-anakku semua yang mungkin ketinggalan, nanti bisa menyimak melalui rekaman yang saya simpan di akun ini. Terima kasih kehadirannya anak-anakku semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan ya. Semangat dan selamat belajar di mapel selanjutnya. Akhiron, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.